Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Manisan kurma buatan Cesaroh. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah. Kata Allah, demi waktu yang saya berikan kesempatan kepada manusia untuk hidup 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Innal insana lafi khusr. Sungguh banyak manusia yang rugi dalam beraktivitas. Banyak manusia yang diberi kesempatan untuk beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, tapi banyak yang memanfaatkan waktu ini tidak pada apa yang kami tentukan. Banyak yang meluangkan waktu ini tidak pada yang Allah tetapkan. Sekarang kita bertanya, ya Allah, cara kami menjalani aktivitas supaya tidak merugi bagaimana? Berniaga kami dengan 24 jam. Kata Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi saat beraktivitas itu adalah orang-orang yang beriman, yang saat menjalani aktivitas imannya menuntun mereka untuk memperbanyak amal soleh. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, di sini saya akan membawa tema manage waktu bagi ibu rumah tangga. Surah Al-Asr yang tadi dibacakan adalah peringatan buat kita. Hai manusia, jangan main-main sama waktu. Jangan suka lalai dalam masalah waktu. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau kita sudah kehilangan waktu, kesempatan kita tidak bisa diulang. Betul ya? Tidak bisa diulang. Jikapun kita berandai-andai, ya Allah, jikalau saya kembali ke masa kecil, andai saja jikalau ternyata waktu itu bisa diulang. Ingin sekali kami kembali ke masa kecil, maka itu tidak mungkin. Yang beruntung dalam memanage waktu, kata Allah dalam surah Al-Asr, hanya 2 orang, yang beriman dan yang beramal soleh. Kata para ulama, orang yang beramal soleh itu bukan hanya mereka yang mengerjakan amal akhirat, tapi juga yang mengerjakan hal-hal positif selama hidup di dunia. Dia bekerja amilus sholihat bukan? Ya, amilus sholihat kan? Dia menjadi seorang ibu rumah tangga, kita menjadi seorang ibu rumah tangga amilus sholihat atau tidak? Mengurus anak-anak dengan ridho dan ikhlas, berkhidmat kepada suami dengan ridho dan ikhlas, itu semua adalah amilus sholihat. Baik dulu, sholat isya sambil ngantuk, sahabat kurma yang tampil cantik. Manajemen waktu untuk ibu rumah tangga. Kita sebagai ibu rumah tangga yang bisa beraktivitas di luar rumah, maka ada 6 mindset
memanage waktu buat ibu rumah tangga yang juga beraktivitas di luar rumah, baik bekerja ataupun sekedar mengikuti pengajian, berorganisasi, aktivis sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan 24 jam kita bisa produktif? Dengan 24 jam kita bisa berniaga, bisa bernabung untuk dunia dan akhirat kita. Yang pertama, waktu pagi adalah waktu produktif terbaik. Waktu yang penuh berkah, sebagaimana Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul setiap berdoa seperti itu. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi hari ini. Rasulullah sendiri membuktikan ketika Rasul akan mengutus tentara perangnya, pasti diutus di pagi hari. Maka kita sebagai ibu rumah tangga harus membiasakan melaksanakan aktivitas di pagi hari supaya lebih fokus dan tidak terdistraksi. Ya, ketika kita bangun tidur, kemudian apa yang akan kita laksanakan? Ini mindset yang kedua. Selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Firman Allah, "Fa'idza faragta fansab." Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka dengan sesungguhnya urusan yang lainnya, ibadah yang lainnya. Maka kita harus selalu punya rencana dan target. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana pagi ini sampai sore? Bagaimana apa yang harus dilakukan dari sore sampai malam sampai bangun tidur lagi? Disinilah pentingnya jadwal kegiatan untuk mengatur skala prioritas kita sebagai ibu rumah tangga. Orang yang berlari memiliki target dan tujuan tentu akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Kita yang punya program, punya jadwal, dan punya prioritas pasti akan berbeda dengan mereka yang tidak menjadwal dan tidak punya prioritas. Kemudian mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-menunda. Menunda adalah kebiasaan. Ya, menunda-menunda kebiasaan yang baik itu adalah jangan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tandur as-sobah, wa idza asbahta fala tandur al-masa." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Ketika kita ada rencana, pagi hari harus A, B, C, maka laksanakan. Jangan menunggu, jangan menunda sampai sore. Begitupun kita ketika sore punya rencana, laksanakan sore itu. Jangan menunggu pagi hari. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, waktu yang kita miliki jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka akan terhabiskan dengan keburukan. Untuk itu gunakan semua waktu kita untuk semua hal yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min husni Islamil mar'i ma la tarkuhu yu'anihi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hal yang tidak bermanfaat saja harus ditinggalkan, apalagi hal yang bersifatnya maksiat, yang sifatnya dosa. Kemudian mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas dan waktu tidak bisa diulang kembali. Seseorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat kurma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Itulah kata Rasul. Ketika pun sudah ada tanda-tanda kiamat dan akan datang hari kiamat, kemudian di tangan kita ada yang harus kita tanamkan, tanamlah sebelum kiamat itu datang. Itulah saking kita harus memanfaatkan waktu sekecil apapun peluang waktu itu, dan utamanya jangan pernah ada putus asa, jangan pernah ada menyerah hanya karena waktu. Mindset yang terakhir, mindset yang keenam. Terakhir, ingat selalu dengan keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah akan memberikan apapun, mencabut apapun, memuliakan dan menghinakan siapapun kepada mereka yang dikehendakinya, dan di tangan Allah segala kebaikan. Ketika kita mengimani dan yakin dalam ayat tersebut, maka hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, agar Allah memberkahi setiap waktu dengan setiap amal yang kita lakukan. Karena memanage waktu, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga yang harus menjadi Wonder Woman, yang harus menjadi perempuan tangguh, perempuan kuat, itu adalah hal yang sangat sulit. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi ibu rumah tangga yang bisa memanage waktu agar setiap waktu kita berbuah manfaat dan kita tidak termasuk orang yang merugi. Billahi fissabil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.